Hi, Madison. See you again in Abhyanek channel. Madison, today I discuss about the present continuous. Madison, I always educate your English to become more and more excellent. Madison, giving doesn't mean losing, but giving means getting more. So just give me a subscribe and a share. Thank you very much. Thank you very much. Madison, warganet yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini saya akan mengajarkan tentang present continuous, ya. Nah, present continuous. Saya akan mulai saja pelajaran saya. Sudi kiranya warganet sekalian untuk menyiapkan suatu catatan-catatan ya yang perlu dicatat. Bapak akan menerangkan. I'll try to explain you very clear. Don't worry. Ya. Jadi warganet sekalian, present continuous. The present continuous. Ya, the present continuous. Ya. Warganet sekalian, the present continuous ini tentu saja tidak asing lagi bagi warganet sekalian. Jadi present continuous. Jadi untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi, ya, yang sedang terjadi pada saat ini, yang sedang terjadi pada saat ini. Ingat itu, ya. Jadi Bapak kasih gininya dulu. Kalau present continuous, kita memakai bantuan verb be, ya. Jadi ada bantuan. Nah, be ini anak-anak sekalian, ya. Bantuan kita adalah am, is, are untuk membentuk, sebab ini present, ya. Nanti kalau past continuous itu kita pakai was, were, ya. Jadi ini karena present kita pakai bantuan am, is, are. Nah, warganet sekalian, jadi pertama kita harus tahu sentence structure, ya. Sentence structure ini warganet sekalian sudah tidak asing lagi kira-kira, ya. Jadi sederhananya, ya, apa sederhananya ini, subjek. Jadi kalau kalimat ini, ya, kalau positif subjek, ya, I, otomatis ininya am, ya, plus verb ing. Nah, mungkin anak sekalian sudah tidak asing lagi, ya. Jadi subjek I, kan, ini positif. Ada lagi subjek you, we, they, ya, misalnya, ya, Ani and Mira. Nah, ini anak sekalian, ini subjek ini termasuk plural subjek atau plural pronoun, ya. Jadi gininya memakai bantuan plus
are plus verb ing. Ya, nah sederhana anak-anak sekalian. Jadi kalau subjeknya itu singular, he, singular subject atau singular pronoun, ya pronoun, he, she, it, itu ya satu dari Mira itu aja ambil ya. Misalnya ini otomatis is plus verb ing ya. Nah itu. Apabila negatifnya anak-anak sekalian ya negatif, jadi subjek I ya ditambah am not ya, tambah am plus not ya, plus verb ing. Kan gitu ya, I plus am not, I'm not verb ing ya. Jadi kalau subjeknya plural pronoun, you, we, they, otomatis ininya are ya plus not. Nah kalau disingkat ini are not, ini aren't plus verb ing ya kan gitu ya nih. Ini sebenarnya kalau disingkat am jadi kecil m aja ya. Oke, jadi itu dulu you, we, they, are, not, aren't, verb ing ya. Kalau subjeknya singular pronoun terdiri dari he, she, it atau Mira plus is ya, is plus not plus atau isn't ini ya, plus verb ing. Itu anak-anak saya. Jadi kalau interrogatif anak-anak sekalian tinggal tarik saja. Jadi M-nya tarik ya, plus subjek I ya, plus verb ing. Nah, ini pertanyaan ya. Kemudian kalau ini plural pronoun, subjeknya tinggal tarik are plus you, we, they plus Ani and Mira plus verb ing. Tuh. Ya. Jadi anak-anak sekalian sudah jelas ya. Kalau gininya is tinggal tarik subjeknya singular, he, she, it, Mira ya, singular plus verb ing. Mana saya. Jadi ini contohnya nanti sekalian Bapak kasih sama use ya, penggunaan. Ini sentence structure, jadi pola kalimatnya ya. Mungkin Nana sudah jago ini ya. Oke, silahkan yang mau catat. Silahkan dulu, Bapak, karena sudah penuh ini, Bapak hapus sedikit.
Nah, anak sekalian, jadi sekarang sekalian Bapak penggunaannya, ya. Bapak kasih penggunaan artinya present continuous itu bisa digunakan apa? Ya, nanti sekalian Bapak kasih contohnya. Oke. Sekarang use penggunaan, ya. Jadi penggunaan present continuous jadi digunakan ya untuk menyatakan bahwa kita berada, untuk menyatakan ya sesuatu bahwa kita berada di pertengahan suatu aksi, ya. Jadi use ini kita berada pada pertengahan suatu aksi. Nah, Bapak langsung bahasa Indonesia saja ya, diterjemahkan langsung. Kita berada di pertengahan, ya. Kita berada di pertengahan suatu aksi. Nah, kita berada di pertengahan suatu aksi artinya sedang berlangsung atau sedang berlangsung, ya. Sedang berlangsung atau sedang terjadi. Ini yang sifatnya sementara. Ya, sementara ini temporary, ya. Nah, ini ya bersifat sementara. Jadi temporary. Oke, misalnya Bapak langsung kasih contohnya, ya. Nah, example, ya. Jadi contohnya misalnya ya benar, I am working. I'm working at a workshop. Ya, misalnya ya. Jadi dia sifatnya sementara. I'm working at workshop for itu misalnya, ya, for 6 weeks. Ya, jadi saya sedang bekerja di toko olahraga selama 6 minggu. Berarti dia selama 6 minggu saja kerja. Jadi tidak ada lagi setelah 6 minggu dia sudah lain bekerjanya, ya. Jadi sifatnya bekerja di sana sementara tidak permanen. Nanti kalau kita bandingkan dengan simple baru permanen, nanti itu bahas, ya, dalam perbandingannya. Nah, sekarang ini dulu. Nah, ini use ini kita berada di pertengahan aksi, ya, yang bersifat sementara atau temporary. Boleh dibilang pertengahan aksi itu sedang berlangsung atau sedang terjadi. Nah, sedang berlangsung atau sedang terjadi. Jadi itu, misalnya contoh
yang lainnya banyak sekali sebenarnya, nama sekalian. Nah, contoh yang lainnya banyak ya. Nah, misalnya I'm waiting for the train. Ya. I am waiting for the train. Ya, ya. Jadi I'm waiting for the train itu saya sedang menunggu kereta api. Nah, begitu kereta apinya dia sudah dan menunggu itu artinya jadi bersifat sementara. Dia sedang menunggu kereta api. Nah, begitu kereta apinya datang dia sudah habis menunggunya. Ya, jadi dia sifatnya ini sementara tidak permanen. Jadi tidak tetap ya, seperti present simple. Nah, nanti kita bandingkan. Nah, ini ada keberlangsungan pada saat ini I'm waiting. Nah, berarti dia I'm waiting for the train, berarti dia masih berada menunggu di stasiun kereta api ya. Dia berada di stasiun kereta api. Nah, dia pasti ya. Jadi I'm waiting for the train. Saya sedang menunggu kereta api. Nah, jadi sedang menunggu kereta api, beberapa lamanya sudah datang, habis dah. Nah, ya. Jadi bersifat sementara. Nah, I'm waiting for the train. Itu nama saya. Ya. Jadi Bapak kasih contoh 2 cukup. Nah, kemudian penggunaan yang lain ya daripada present continuous itu ya, apabila kita berada di pertengahan aksi ya, in the middle of something but not actually doing it at the moment ya. Jadi kita berada di pertengahan aksi, kita berada di pertengahan gitu aja ya. Kita berada di pertengahan. Pertengahan aksi. Tetapi ya, ada sesungguhnya belum melakukan melakukannya ya, tetapi sungguhnya belum melakukannya pada saat berbicara. Nah, ya, apa terjemahin aja. Kita berada di pertengahan aksi sedang berlangsung ya, tetapi sesungguhnya belum melakukannya. Ya. Nah, banyak ini contohnya, misalnya ya Bapak bikinnya sendiri nih. I must check. I must check document. To the office ya. I am ya. I am working for a new project. Ya. Jadi misalnya I must check documents to the office. I'm working for a new project. Saya akan mengecek dokumen ke kantor. Ya, saya harus mengecek dokumen ke kantor. Dia harus ke kantor dulu mengecek dokumen ya. Kemudian baru I'm working for a new project. Saya sedang bekerja
pada proyek baru, tapi proyek barunya belum dilaksanakan, ya. Jadi kita berada di pertengahan aksi, tetapi sesungguhnya belum melakukannya pada saat berbicara. I must check documents to the office. Saya harus mengecek dokumen ke kantor, ya. Nah, saya sedang bekerja pada proyek baru. Jadi sebenarnya proyek barunya belum dikerjakan, ya. Dia baru ke kantor dulu ngecek dokumen, baru dia selanjutnya, ya, belum melakukan pada saat berbicara. Nah, banyak nih. Misalnya ada lagi, ya. I'm quite busy these days, ya. I'm quite busy these days. I'm quite busy these days. Nah, hari-hari ini, ya, saya cukup sibuk hari-hari ini, ya. I'm doing a course at college, ya. Nah, I'm quite busy these days. Saya cukup sibuk hari-hari ini, ya. Saya sedang melakukan, saya sedang belajar, ya. I'm doing a course, atau saya sedang kuliah, ya, di kampus. I'm doing a course at college. Saya sedang kuliah di kampus, ya. Jadi saya sedang belajar di kampus, mulai juga, ya. Jadi saya sedang belajar di kampus. Sebenarnya dia belum belajar, ya. Dia hanya menyatakan saya cukup sibuk hari-hari ini. Saya sedang belajar di kampus. Saya sedang kuliah di kampus. Maksudnya itu akan, ya, pada saat berbicara belum melakukan belajar, belum melakukan kuliah. Nah, jadi itu, ya. Jadi itu pengertiannya, anak-anak, kita berada di pertengahan aksi, tetapi sesungguhnya belum melakukannya pada saat berbicara. I think it's very clear, I think. Nah, lesson, ya. Jadi Bapak hapus dulu tadi di bawahnya ini. Jadi kita belum melakukan pada saat berbicara. Nah, pengertian berikutnya, teman-teman sekalian. Ya, ini sesuatu yang berubah, ya. Jadi sesuatu yang sedang berubah, sesuatu yang sedang berubah setelah beberapa saat namanya setelah beberapa saat namanya. Nah, ini pengertiannya. Jadi sesuatu yang sedang berubah setelah beberapa saat lamanya. Misalnya, contohnya, ya. Nah, contohnya number of cars on the road is increasing, ya. Nah, saya, ya. Jadi jumlah kendaraan di jalan itu
sedang meningkat. Pada saat berbicara jadi sesuatu yang sedang berubah itu setelah beberapa saat lamanya. Sesuatu yang sedang berubah setelah beberapa saat lamanya. Pada saat berbicara kita belum ya, number of cars on the road is increasing. Jadi akan ya, boleh dibilang ini nanti digunakan sebagai future ya. Jadi pada saat berbicara number of cars on the road is increasing. Jumlah kendaraan pada jalan itu sedang meningkat. Pada saat berbicara belum meningkat nanti lamanya ya. Nanti setelah beberapa saat lamanya baru meningkat. Nah, contoh yang lain. The earth is slowly getting warmer. Ya. Slowly. Ya. Jadi the earth is slowly getting warmer. Bumi ya perlahan-lahan menjadi lebih panas. Pada saat berbicara, bumi perlahan-lahan sedang menjadi lebih panas. Pada saat bicara belum panas. Nanti pada setelah beberapa saat lamanya baru menjadi lebih panas. Nah, itu maksud. Jadi the earth is slowly getting warmer. Jadi bumi secara perlahan-lahan sedang menjadi lebih panas. Nah, jadi selalu berbicara. Jadi anak-anak sekalian kira-kira begitu paham ya kira-kira ya. Oke, sekarang kita cari penggunaannya yang lain ya. Nah, Bapak hapus dulu. Bapak hapus sedikit nih. Jadi penggunaan yang lain, mana sekalian? Jadi kalau ini bisa juga digunakan untuk future. Nah, jadi future di sini sudah arrangement namanya. Nah, ya. Arrangement atau sudah dia beratur. Sudah diatur ini. Nah, ya. Jadi sudah diatur. Nah, anak-anak sekalian, Bapak kasih contoh ya. Ini kira-kira kita mengenai future belum kita bahas, tetapi Bapak sudah singgung sebab ini present continuous ini bisa digunakan untuk future. Jadi future tetapi untuk arrangement sudah dia diatur ya. Contohnya ya, I am playing badminton with Matthew tomorrow. Contohnya ya, I am playing badminton with Matthew. Matthew ini nama orang ya. Matthew tomorrow. Kebanyakan M. Nah, itu ya. Jadi I'm playing badminton with Matthew tomorrow. Saya ya, kalau future saya akan bermain badminton dengan Matthew
besok ya sudah diatur ya, sudah diatur itu. Nah, nanti mengenai future, nah, kalau present continuous hanya untuk diatur ya. Nanti ada penggunaan yang lain, misalnya going to itu untuk maksud tertentu ya, will juga ya, kita belum bahas ya. Nah, kita sekarang fokus dulu present continuous ya. I am playing badminton with Matthew tomorrow. Nah, itu ya. Jadi banyak yang lain, misalnya anak-anak. Nah, I'm coming here itu misalnya ya, boleh ya. Bapak bikin ini. I'm coming here next week itu misalnya ya. Nah, boleh. Ini kalau kita sudah merencanakan ya, I'm coming here next week, sudah merencanakan, sudah mengatur ya, jadi bisa saja kita pakai present continuous ya. I'm coming here next week, jadi sudah diatur, saya sudah ada rencana ke sini, itu datang ke sini ya. Oke. Jadi itu cukup jelas kira-kira anak-anak saya. Nah, sekarang penggunaan yang lain yang baru ini ada always ya. Nah, jadi penggunaan kata, kalau present continuous diikuti oleh kata always yang artinya selalu ya. Nah, always ini selalu artinya mana? Always ya. Jadi untuk menyatakan sesuatu terlalu sering atau terlalu sering. Nah sekali ya. Jadi always ini terlalu sering itu menyatakan ya, menyatakan sesuatu terlalu sering. Misalnya, anak sekalian, jadi ada contohnya ini, kalau untuk menyatakan sesuatu terlalu sering ya. Tom is always inviting friends here ya. Tom ini nama orang ya, is always inviting friends here. Ya, Tom is always inviting friends here. Berarti Tom ini terlalu sering ya, besok kemarin udah bawa teman ke sini, ke tempat ini, lah besok lagi, kemarinnya lagi gitu ya, artinya terlalu sering ya. Nanti juga ada setiap saat waktu, itu present simple. Nanti dalam perbandingannya setelah pelajaran present continuous, anak-anak kalian Bapak akan kasih perbandingan dari present continuous dengan present simple supaya anak-anak lebih mantap, lebih jos ya. Oke. Jadi ini ya, Tom is always inviting friends here ya. Lain gini, misalnya I am always ya making silly mistake ya. Saya selalu mempersalahkan silly ya. I am always making silly mistake. Saya selalu menyalahkan ya, mempersalahkan silly ya. Kalau ini saya selalu membuat silly salah. Jadi selalu menyalahkan silly, terlalu sering menyalahkan silly. Jadi ini suatu perbuatan kalau present continuous terlalu sering ya, itu contohnya mestinya seperti I'm always making silly mistake. Dia terlalu sering membuat menyalahkan silly. Nah itu anak-anak ya. Nanti kalau setiap waktu sekali-sekali saja itu misalnya, itu present simple. Nanti dalam perbandingan Bapak ya. Jadi
kira-kira itu anak-anak sekalian untuk future sudah ya. Nanti setelah ini mungkin Bapak kasih itu question test ya. Jadi soal tentang present continuous. Jadi itu dulu lesson. So that's all first our lesson for today. Thank you very much for watching. See you again next day. Bye bye.